Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kaidah yang keempat di antara Al-Qawaid Al-Kubra, kaidah besar yang keempat, yaitu la dharara wa la dhirara, yang diartikan di sini tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kaidah ini sebenarnya ada dua kata, la dharara wa la dhirara, yang mana insyaallah nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Apakah ada perbedaan dari dua kata tersebut ataukah tidak? Namun di sini al-muallif menyimpulkan bahwasanya apapun itu, inti dari kaidah ini adalah tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. Tidak boleh berbuat sesuatu yang memadaratkan. La dharara wa la dhirara. Kemudian kita baca penjelasan dari al-muallif tentang kaidah ini. Asal kaidah, lafaz kaidah ini terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ahmad, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, dan beliau mengatakan sahih menurut syarat Imam Bukhari, Muslim, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, Imam Malik, Abu Dawud dalam Marasil, dan lainnya dengan sanad hasan dari jalan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ubadah ibn Samit, Ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Jabir ibn Abdullah, Aisyah, Tha'labah bin Abi Malik al-Quradhi, dan Abu Lubabah radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat takhrij hadis ini secara lengkap dalam Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab, hadis nomor 32. Taib. Jadi hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau kaidah ini asalnya terambil dari lafaz sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan di awal kajian kita membahas kitab ini, beliau al-muallif lebih memilih kaidah dengan bunyi yang sesuai dengan nas Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebelumnya ketika kita membahas kaidah innamal a'malu binniyat, ya, padahal di antara para ulama ada yang lebih mengenal dengan bunyi kaidah al-umuru bimaqasidiha. Tetapi al-muallif, ya, penulis kitab ini lebih cenderung memilih lafaz kaidah yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaidah yang keempat ini, beliau lebih memilih lafaz la dharara wa la dhirara. Yang mana, perhatikan, melanjutkan setelah penjelasan takhrij hadis tadi, dalam sebagian kitab yang membahas kaidah fikih, kaidah ini diungkapkan dengan lafaz ad-dararu yuzalu. Nah ini, ad-dararu yuzalu, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Jadi bunyi kaidah ini
versi yang lainnya ad-dararu yuzalu. Tetapi sebagaimana yang tadi kita sebutkan, al-muallif lebih memilih lafaz yang sesuai dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menjelaskan di sini, namun ungkapan kaidah ini dengan lafaz di atas yang dimaksud yang mana? La dharara wa la dirara. Ya, ungkapan kaidah ini dengan lafaz la dharara wa la dirara itu lebih baik karena beberapa sebab yang sudah saya katakan pada kaidah yang pertama, kaidah innamal a'malu binniyat, yang intinya adalah murajaah lagi kita ya, bahwa lafaz la dharara wa la dirara adalah nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimanapun juga nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan daripada yang lainnya. Dan ini berlaku umum. Segala macam istilah-istilah di dalam agama kita, kalau kita temukan istilah yang langsung disebutkan oleh agama kita, maka itu jauh lebih baik untuk kita gunakan dibandingkan dengan istilah dari yang lainnya. Ya, semacam contohnya salat. Nah ini dalam bahasa kita dikenal pula dengan istilah apa? Nah ini sembahyang. Maka lebih baik kita utamakan istilah as-salat dan yang semisalnya. Jadi segala macam istilah-istilah dalam agama kita sebisa mungkin kita ambil langsung dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaidah di atas ad-dharara wa la dirara mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemadaratan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membalas kejahatan orang-orang lain. Karena di dalam pilihan lafaz la dharara wa la dirara, sebagaimana yang tadi kita singgung, ada dua kata, la dharara wa la dirara. Nah ini mencakup apa? Mencakup larangan memadaratkan baik berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Ya, berbeda dengan ad-dararu yuzalu. Nah ini lebih sempit lagi. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, kekuatan dalil kaidah fikhiyah yang terambil langsung dari nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh di atas kekuatan sebuah kaidah fikih yang bukan diambil langsung dari sabda beliau. Maka yang ketiga ini mirip dengan yang pertama. Intinya, selagi ada kaidah yang terambil langsung dari nas Rasulullah, maka lebih baik itu kita ambil dibandingkan dengan bahasa yang diambil dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Selanjutnya kita masuki makna kaidah. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah kaidah fikih di atas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama, yaitu bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i. Terlepas dari apakah ada perbedaan antara la dharara dengan la dhirara, tapi intinya apa? Segala macam bentuk hal yang membahayakan harus dihilangkan. Namun di sini akan dibahas oleh al-muallif perbedaan pandangan dari dua makna lafaz tersebut. Cukuplah di sini saya paparkan sebagian perkataan para ulama tentang hadis ini yang insyaallah azza wa jalla bisa mewakili yang lainnya. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la dharara wa la dhirara, ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua lafaz tapi mengandung arti yang sama. Ya, meskipun terdiri dari dua lafaz, maka artinya apa? Sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengungkapkan keduanya itu hanya untuk semakin menguatkan pembicaraan. Semakin menguatkan pembicaraan. Dan ini terkait dalam istilah bahasa Arab. Kalam itu ada yang sifatnya taksis, ada yang sifatnya taukid. Dua kalam atau dua ucapan, dua lafaz yang berbeda, apabila diulang padahal maknanya hampir sama, itu ada dua pandangan. Ada yang mengatakan secara asal itu adalah taksis. Taksis itu artinya lafaz yang pertama berbeda dengan lafaz yang kedua. Ya. Tapi ada pula yang mengatakan at-taukid. Lafaz yang pertama dan kedua tidak ada perbedaan. Hanya saja lafaz yang kedua untuk menguatkan. Dan kalau tidak salah di antara contoh dalam masalah ini juga terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, di situ ada pengulangan lafaz niat yang pertama dan ada pengulangan lafaz niat yang kedua. Ya, ada pengulangan lafaz yang kedua. Ada yang mengatakan sama niat yang pertama dan niat yang kedua. Ada lagi yang mengatakan berbeda. Ya. Jadi kembali kepada makna kaidah ini, ada yang mengatakan la darara wa la dirara itu sama. Intinya membahayakan, memadaratkan. Namun ada yang mengatakan tidak sama. Nah, untuk yang mengatakan tidak sama, disinilah beliau memaparkan penjelasannya. Ibnu Habib berkata, lafaz darar menurut para pakar bahasa Arab adalah nama dari sesuatu yang membahayakan. Sedangkan dirar adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri. Nah, ini apa bedanya? Al-darar adalah nama atau istilah sesuatu yang membahayakan. Adapun dirar perbuatan yang membahayakan. Ya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Tetapi inilah para ulama kita berusaha untuk memaparkan sisi perbedaan yang ada. Jadi darar itu adalah nama atau istilah pada sesuatu yang membahayakan. Sedangkan dirar adalah perbuatannya. Beliau juga mengatakan bahwa makna la dharara adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Ya, tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan arti dirar adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain. Inilah yang dinukil dari Ibnu Habib. Ada yang bisa memahami maknanya? Darar adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Apa artinya? Wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud di sini adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang membahayakan, yang dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Jangan bertindak membahayakan apa? Diri sendiri. Ini apa? Darar. Ya. Sedangkan arti dirar adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain. Jadi singkatnya, kalau darar jangan membahayakan diri sendiri, kalau dirar jangan membahayakan orang lain. Kemudian Al-Khusyani berkata, darar adalah sesuatu yang membahayakan yang engkau bisa memetik manfaatnya tapi bisa membahayakan orang lain.
Sedangkan ad-dirar adalah perbuatan yang engkau sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya, namun bisa membahayakan orang lain. Ini versi yang lain atau penjelasan yang lain. Jadi menurut Al-Khushani, darar tindakan berbahaya tetapi kita bisa memetik manfaatnya. Tindakan berbahaya yang bisa kita petik manfaatnya, meskipun itu merugikan orang lain, tapi kita bisa memetik manfaatnya. Sedangkan dirar, tindakan berbahaya kepada orang lain yang kita sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya. Ya semacam perbuatan orang iseng, pokoknya seneng, ya, meskipun kita tidak bisa mengambil manfaatnya. Ini pendapat yang lainnya. Sedangkan para ulama lainnya juga berkata, lafaz la darara wa la dirara mirip dengan lafaz al-qatlu dan al-qitalu. Al-qatlu yang artinya membunuh dan al-qitalu yang berarti memerangi. Ya, jadi mirip seperti itu. Maksudnya adalah bahwasanya makna ad-darar adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, yang mana dia tidak berbuat yang membahayakan dirinya. Sedangkan makna ad-dirar adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, yang mana dia berbuat jahat kepadanya kalau hal itu tidak dilakukan untuk membela sebuah kebenaran. Yang terakhir ini malah bingung ya. Jadi ad-darar berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, yang mana dia tidak berbuat yang membahayakan dirinya. Mungkin mirip dengan yang pertama tadi. Dia berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, yang mana dia sendiri tidak mau kalau dia tertimpa seperti itu. Dia nggak mau kalau dirinya mendapatkan bahaya seperti itu. Adapun makna ad-dirar ini yang mungkin agak rumit dalam memahaminya, berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, yang mana dia berbuat jahat kepadanya. Jadi ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita membahayakan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kalau hal itu tidak dilakukan untuk membela sebuah kebenaran. Ala kullin, Syekh Ahmad Az-Zarqa berkata, para ulama berselisih tentang perbedaan antara kedua lafaz ini menjadi banyak pendapat. Namun telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Syarah Ar-Arba'in An-Nawawi bahwa yang paling bagus adalah bahwa makna la darar adalah larangan berbuat yang membahayakan orang lain secara mutlak. Sedangkan makna la dirar adalah jangan berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain meskipun untuk membalas perbuatan jahatnya. Ya. Jadi ini menurut siapa? Ibnu Hajar Al-Haythami. La darar, larangan berbuat yang membahayakan orang lain secara mutlak. Entah itu untuk balas dendam, entah itu karena iseng, entah itu karena memang pingin mencelakakan, itu darar. Sedangkan makna la dirar, jangan berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain meskipun untuk membalas perbuatan jahatnya. Jadi kalau kita dijahati, jangan kita membalas perbuatan jahatnya yang membahayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang saya dapatkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini diantara penjelasan yang mungkin lebih mudah untuk kita cerna dibandingkan dengan penjelasan yang tadi kita bacakan. Ya, diantara penjelasan perbedaan la darar wa la dirar, kira-kira yang paling mudah yang mana tadi? Yang pertama, ya kan? La darar, jangan berbuat bahaya untuk diri sendiri. La dirar, jangan berbuat bahaya untuk orang lain. Nah, ada penjelasan lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis yang ke-32 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis ini atau kaidah ini la darara wa la dirara
tercantum pula di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-32. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam mensyarah hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la darara ad-dararu ma'ruf. Janganlah berbuat madarat, dan madarat itu hal yang sudah ma'ruf. Wa ad-dararu yakunu fil badani wa yakunu fil mali wa yakunu fil auladi wa yakunu fil mawashi wa ghairiha. Dan tindakan madarat itu bisa terjadi pada badan, pada harta, pada anak, dan pada hewan-hewan ternak dan yang lain sebagainya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala dirara, sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la dirara ay wala madarata, sama, janganlah berbuat madarat. Wal farqu baina ad-darari wad dirar, adapun perbedaan antara darar dan dirar, perhatikan di sini. Anna ad-darara yahsulu biduni qasdin. Darar itu adalah tindakan madarat yang tanpa maksud, artinya tanpa kesengajaan. Kita berbuat suatu hal yang memadaratkan tanpa suatu kesengajaan. Wal madaratu, sedangkan ad-dirar biqasdin, berbuat madarat dengan kesengajaan. Walihada ja'at bisighatil mufa'alah, karena itulah datang dalam bentuk al-mufa'alah. Ya, dirar berasal dari kata al-mudarah. Misalu dzalik, kemudian beliau sebutkan contohnya. Perbedaan antara darar dan dirar. Rajulun lahu jarun, ada seseorang yang memiliki tetangga. Wa indahu syajaratun yasqiha kulla yaumin, dan dia memiliki pohon yang diberi air setiap hari, disiram setiap hari. Wa idza bil ma'i yadkhulu ala jarihi wa yufsidu alaihi, namun ternyata air yang disiram tersebut masuk ke rumah tetangganya dan ini merusak tetangganya, artinya memadaratkan tetangganya. Lakinnahu lam ya'lam, akan tetapi orang yang memiliki pohon tersebut yang menyiram sampai tumpah ke rumah tetangganya enggak tahu. Fahada nusammihi dararan, maka ini kita namakan darar. Jadi nyiram tanaman enggak tahu kalau air itu masuk ke rumah tetangga lalu membanjiri halamannya atau bahkan masuk ke rumahnya, mungkin ada yang kepleset dan lain sebagainya. Tapi si pemilik tanaman tidak tahu kalau dia air tersebut masuk ke rumah tetangganya, maka dia telah berbuat darar karena dia menyiram bukan untuk membanjiri rumah tetangga. Dia menyiram untuk membasahi tanamannya, namun tanpa kesengajaan masuk ke rumah tetangga. Ini apa? Darar. Misalun akhar, contoh yang lain, dan ini mencontohkan dirar. Rajulun bainahu wa baina jarihi su'u tafahumin, seseorang yang memiliki tetangga dan antara dia dan tetangganya ada kesalahpahaman, saling tidak enak. Faqal, maka si tetangga ini berkata, la af'alanna bihi ma yadhurruh, sungguh aku akan berbuat hal yang memadaratkannya. Faraqiba muturan lahu sautun ka sautid daraktir, maka ia pun naik motor kendaraan yang memiliki suara seperti suara traktor, ya, inda jidari jarihi, di sisi tembok rumah tetangganya. Wa qasadahu al-idrar bi jarihi, dan dia bermaksud untuk membahayakan tetangganya, entah mau ditabrak beneran atau sengaja dikeraskan suaranya supaya bising. Fahadha naqulu madarun, maka ini kita katakan apa? Madar, yaitu dirar. Ya, karena apa? Dia berniat untuk memadaratkan tetangganya dengan apa? Maksud tujuan tersebut, bukan apa? Karena unsur ketidaksengajaan. Jadi ini
penjelasan dari sisi lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Intinya, darar berbuat sesuatu yang membahayakan tanpa apa? Niat, tanpa kesengajaan. Sedangkan dirar berbuat sesuatu yang membahayakan orang dengan unsur kesengajaan. Taib. Kemudian kita lanjutkan membaca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh dikerjakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya dengan bentuk penafian, la. Ya, yang mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan. Al-Munawi berkata, hadis ini mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan karena kalimat dengan bentuk nakirah kalau jatuh setelah lafadz penafian menunjukkan keumuman. Ya, kalimat dengan bentuk nakirah, darara, dirara, itu bentuknya apa? Nakirah, ditandai dengan tidak adanya alif lam. Berbeda dengan ad-dararu atau ad-diraru. Ya, itu dalam bentuk apa? Siapa yang tahu? Lawannya nakirah. Ma'rifat. Ya, ma'rifat. Ma'rifat dari istilah nahwu, bukan ma'rifat dari istilah apa? Tariqah. Hah? Kalau ma'rifat dari istilah tariqah, tingkatan yang apa? Tertinggi? Masa tertinggi? Gitu ya? Nah, pengalaman ya? Alumni syariat, ma'rifat, hakikat. Ya. Nah, seperti itu. Adapun ma'rifat dalam istilah bahasa Arab sesuatu yang sudah jelas. Panjang kalau kita jelaskan, tapi intinya ada perbedaan. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, lafadz nakirah yang jatuh setelah nafi, la, termasuk di antara apa? Huruf-huruf yang menafikan. Maka ini yufidul umum, menunjukkan keumuman. Segala macam kemadaratan itu tidak boleh dilakukan. Nah, tetapi perhatikan di sini. Semua keterangan ini adalah tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut. Ya, jadi kita dilarang berbuat madarat kepada orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan. Namun kalau ada sebab yang membenarkannya secara syar'i, maka itu diperbolehkan. Berbuat madarat kepada orang lain kalau ada ketentuan di dalam syariat kita, kalau itu didukung oleh syariat kita, maka diperbolehkan. Misal, memotong tangan seorang yang mencuri. Ya, hukuman bagi seorang pencuri adalah dipotong tangannya dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Maka ini adalah madarat. Kita memotong tangan orang itu adalah madarat. Tetapi perbuatan madarat ini didukung oleh syariat. Ya, didukung oleh syariat. Maka ini tidak dianggap sebagai suatu madarat. Demikian pula merajam orang yang berzina muhsan. Merajam orang yang berzina muhsan dan lainnya. Apa arti muhsan? Seorang yang pernah menikah. Syariat kita membedakan seorang pezina yang pernah menikah dan seorang pezina yang belum pernah menikah. Seorang pezina yang pernah menikah hukumannya adalah rajam. Adapun seorang pezina yang belum pernah menikah, maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali wa taghribu amin dan diasingkan selama setahun. Nah ini. Maka ini adalah tindakan yang memadaratkan orang. Tetapi hal ini didukung oleh syariat. Justru ketentuan syariat inilah yang lebih maslahat.
memberikan hukuman-hukuman tersebut kepada para pelaku kemaksiatan dan para pelaku kriminalitas, ini demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Nah ini, makanya disebutkan di sini, karena meskipun semua ini ada sisi kemadaratannya, potong tangan, merajam, mencambuk, ya, namun hal itu diperbolehkan karena dilakukan dengan cara yang benar. Perhatikan, dilakukan dengan cara yang benar di sini juga perlu kita tambahkan keterangannya. Tidak semua orang boleh untuk mengambil tugas ini. Ya, karena hal ini adalah wilayah dari waliul amr, pemimpin kita yang memiliki petugas tersendiri, ya, sebagai al-guju ataupun yang lainnya. Sehingga tanggung jawab ini ada pada mereka, bukan pada kita individu kaum muslimin secara umum. Makanya perlu diperhatikan di sini. Namun hal itu diperbolehkan karena dilakukan dengan cara yang benar. Dan madarat yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkannya. Jadi madarat orang dipotong tangannya karena mencuri ini lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan dengan terjaganya harta-harta kaum muslimin yang lain. Ya, jadi sebagai bentuk apa? Efek jerah. Ketika seseorang mencuri dipotong tangannya, maka di situ akan memberikan efek jerah bagi pencuri itu sendiri dan bagi calon pencuri yang lainnya. Bagi pencuri itu sendiri, dia tentu akan malu. Tangannya putus kan kelihatan. Ya, dia akan malu dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau nggak mau dipotong lagi nanti tangan satunya kalau masih mencuri. Kalau masih mencuri dipotong kakinya dan seterusnya. Nah ini. Dan juga efek jerah bagi calon-calon pencuri. Dia melihat kalau sampai mencuri ketahuan, dia akan dipotong tangannya seperti orang itu. Maka ini manfaat yang sangat besar, maslahat yang sangat besar, maslahat umum lebih kita dahulukan daripada kemadaratan pada individu tertentu. Nah kemudian, dan kalau dicermati bahwa perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa ada sebab yang membolehkannya secara syar'i, itu ada dua kemungkinan. Perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa ada sebab syar'i, ada dua kemungkinan. Yang pertama, perbuatan yang memang dilakukan dengan tujuan membahayakan orang lain dan sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya, kecuali hanya untuk membahayakan orang lain saja. Maka perbuatan ini jelas-jelas terlarang. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini. Jadi intinya apa? Pokoknya dia mengganggu orang meskipun tidak ada manfaat bagi dirinya. Manfaatnya mungkin hanya sekedar memuaskan nafsunya. Senang kalau orang lain susah. Ya. Nah ini. Yang kedua, perbuatan yang membahayakan orang lain namun ada manfaatnya bagi pelaku. Seperti kalau seseorang berbuat sesuatu dalam miliknya sendiri, dalam kekuasaannya sendiri, namun mengakibatkan bahaya bagi orang lain, maka hukumnya ada dua kemungkinan. Dan ini juga saat tadi kita singgung dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu termasuk apa? Dharar yang tanpa kesengajaan. Rumah-rumahnya, pohon-pohonnya, air-airnya disiram di halamannya, namun ternyata tidak dia sadari mengalir ke rumah tetangganya. Ya, dia mendapatkan manfaat dari menyirami tanamannya, namun ternyata tanpa ia sadari membahayakan orang. Nah ini, bagaimana hukumnya ini? Yang pertama, kalau hal itu dilakukan dengan cara yang tidak wajar, maka dia harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut. Enggak sengaja, tapi kerugian yang didapatkan tetap harus diganti. Nah ini, seperti
kalau dia membakar sampah miliknya di tanahnya sendiri pada saat terik matahari yang sangat menyengat, jadi panas, dan angin sedang berhembus kencang. Pengalamannya apa? Pengalaman pribadi. Ya, jadi tanahnya sendiri, sampahnya sendiri, korek-koreknya sendiri, di rumahnya sendiri. Tapi ternyata angin berhembus kencang. Lalu dia tidak menjaganya, tidak menjaga api tersebut. Pokoknya ditinggal, begitu sudah terbakar ditinggal. Dan selanjutnya api tersebut membakar benda milik tetangganya, maka dia wajib menggantinya. Dan di sini disebutkan ini caranya apa enggak wajar. Kenapa? Karena kondisinya sangat panas, anginnya kencang, enggak dijaga, bakar rumah tetangga, maka dia wajib menggantinya. Meskipun sekali lagi tidak ada unsur kesengajaan. Ya, memang innamal a'malu binniyat. Tapi kalau orang ini mengatakan saya enggak sengaja, saya enggak tahu, ya kita terima. Tetapi efek dari perbuatannya tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan madarat yang dilakukan meskipun tanpa unsur kesengajaan, baik kita terima. Tapi intinya dampaknya ada, maka Anda harus menggantinya. Yang kedua, kalau hal itu dilakukan dengan cara yang wajar. Artinya kalau ini wajar, apakah perlu mengganti kerusakan? Maka para ulama berselisih pendapat akan boleh dan tidaknya. Namun yang rajih bahwa hal tersebut juga dilarang. Seperti seseorang yang memelihara ayam di tengah-tengah perkampungan yang baunya sangat mengganggu masyarakat sekitar. Nah ini, ya, mungkin bagi sebagian kalangan wajar. Rumah-rumahnya sendiri, ayam-ayamnya sendiri, tapi ya itu baunya apa, menyengat. Membuat bangunan yang tinggi sehingga bisa melihat aurat tetangganya. Nah ini, sengaja meninggikan bangunan supaya bisa ngintip rumah sebelahnya. Menggunakan bahan peledak untuk mengambil batu di gunung, kalau hal itu bisa merobohkan atau meretakkan bangunan rumah yang ada di sekitarnya. Jadi dia niatnya mengambil batu di gunung dengan menggunakan peledak, tapi tanpa kesengajaan ternyata getarnya tanah tersebut berdampak pada rumah tetangganya yang ada di sekitar gunung tersebut. Dan juga mungkin bisa kita contohkan yang tadi, ya, seorang menyiram rumahnya, menyiram tanamannya, lalu airnya masuk ke rumah sebelah, akhirnya membasahi rumah sebelahnya. Barang elektroniknya mungkin rusak atau mungkin ada yang terpeleset hingga luka, maka di sini wajib menggantinya. Ya, dan beberapa contoh yang semisalnya. Lihat Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dan Jami'ul Ulum wal Hikam dengan sedikit perubahan dan tambahan. Taib. Sebelum kita lanjutkan, mungkin sudah masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu.
Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi meneruskan pembahasan kedudukan kaidah ini. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, kaidah ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam. Bahkan bukan berlebihan kalau saya katakan bahwasanya kaidah ini mencakup separuh agama Islam. Karena syariat kita ini dibangun atas dua hal, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan. Dan kaidah ini mencakup semua bentuk kemadaratan harus dihilangkan. Ya. Jadi al-muallif mengatakan ini adalah separuh dari apa? Agama Islam. Agama Islam itu dibangun atas dua asas, dua dasar: mendatangkan kemaslahatan dan menolak, menghilangkan kemadaratan. Maka kaidah ini pada pembahasan yang kedua, menghilangkan segala bentuk kemadaratan, sehingga sangat pantas kalau dikatakan kaidah ini mencakup separuh agama Islam. Kemudian kaidah ini juga merupakan salah satu rukun syariat Islam yang agung, yang mana kandungannya dikuatkan oleh banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah ini merupakan pondasi untuk mencegah perbuatan yang membahayakan, juga pondasi untuk mengganti kerugian perbuatan yang membahayakan tersebut, baik secara perdata maupun pidana. Kaidah ini merupakan dasar bagi para fuqaha dalam menentukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan banyak kejadian. Ya, jadi kaidah ini akan dipakai dalam menentukan perkara-perkara yang sifatnya ada ganti rugi, ya, kemudian apakah perbuatan ini membahayakan atau tidak, dan nanti menyangkut masalah perdata maupun pidata. Jadi ini kaidah yang sangat penting yang menjadi dasar bagi para fuqaha, bahkan mungkin para qadhi, para hakim dalam mengambil keputusan atas permasalahan yang terkait dengan persengketaan yang terjadi di antara manusia. Nah, adapun setelahnya dalil-dalil kaidah insyaallah mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah kita akhiri kajian kita sampai pada penjelasan kedudukan kaidah ini. Berikutnya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Hukumnya darar atau dirar? Terlepas dari darar atau dirar, apakah itu termasuk perbuatan yang memadaratkan atau tidak, maka wallahu alam bisawab, bisa masuk perbuatan tersebut. Ya, bisa masuk perbuatan tersebut. Jadi menutup jalan sehingga menyebabkan para pengguna jalan kesulitan, ya, sehingga tidak bisa
mungkin tempat waktu dalam sampai di tempat tujuan, atau bahkan mungkin kesulitan, gak tahu jalan mana yang dicari, bahkan mungkin sampai balik dan lain sebagainya, maka wallahu alam ini termasuk perbuatan yang memadaratkan, yang tidak sepantasnya dilakukan. Ya, wallahu alam. Menurut mereka atau menurut kita? Ya, kalau menurut mereka, wallahu a'lam bishawab, karena mereka orang yang tidak mengenal agama Islam, bagi mereka mungkin madarat. Tetapi apakah bagi Islam madarat? Tentu tidak. Ya, kekhawatiran mereka apa? Apabila bercadar, maka akan muncul prasangka, was-was dan lain sebagainya. Jadi supaya orang tidak was-was, maka dilarang bercadar. Ya, maka ini menurut mereka. Maka di dalam Islam tidak seperti itu. Justru cadar merupakan salah satu cara bagi wanita muslimah untuk menjaga dirinya. Justru ini bisa meredam madarat-madarat yang ada. Kita kalau berbicara tentang mereka, ya mungkin mereka tidak merasa diskriminasi, tapi menurut Islam, menurut aturan kenegaraan mungkin, wallahu alam, ya ini bentuk diskriminasi. Karena masing-masing orang berhak untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya dan tidak mengganggu orang. Kan orang bercadar gak ganggu. Orang memakai cadar tidak mengganggu. Sebagaimana orang telanjang, ya, bagi mereka nggak mengganggu. Kenapa kok yang bercadar dipermasalahkan? Padahal lebih mengganggu pandangan orang yang telanjang. Jadi perbuatan ini, wallahu alam, tidak termasuk madarat bagi kita. Mungkin seperti itu. Doror. Ya, itu doror. Iya, jadi itu doror ya, tidak boleh. Ya, kecuali kita apa istilahnya? Kecuali kita membela diri, kita diserang, lalu kita membela diri, nggak masalah. Tapi kalau dia lari, dikejar, kemudian dipukuli, nah ini namanya main hakim sendiri. Ya, tidak diperbolehkan. Semuanya yang ikut-ikutan. Iya. Ya. Bahkan kalau sampai mati, semuanya masuk ke dalam pembunuh. Jadi yang nunjukkan nanggono, terus yang jegal, ya, semasuk di antara bentuk pembunuhan. Ya ini. Jadi tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Apakah orang yang berzina akan diampuni dosanya oleh Allah jika ia sudah bertaubat? Contohnya kok nggak sama. Contoh dia pernah berciuman, sekarang sudah taubat, apakah ia diampuni? Wallahu a'lam bishawab. Kalau berciuman tanpa berzina, ya tentu ini lebih ringan, lebih ringan dosanya. Ya, secara umum kalau memang dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu lahum sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti perbuatan buruk mereka dengan kebaikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jangankan dosa zina, orang yang berbuat syirik kepada Allah apabila dia bertaubat sebelum mati,
dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini sama pertanyaannya, jadi nggak perlu diulang, kata-katanya juga sama. Ya, nanti tak mau dengar tak, baca sendiri aja nanti. Ya. Tapi ada lagi yang disampaikan? Ya. Misalnya sehabis kerja atau gimana, terus sholat jamaah, bagi dia sendiri itu biasa, bau badan seperti itu biasa. Tapi bagi orang lain itu sangat menyenangkan, sangat ya gimana gitu lah. Iya. Itu apakah termasuk perbuatan doror? Taib sempat saya jumpai di kitab yang lain. Wah, jadi nggak kebaca ini. Jadi Allahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini, meskipun tidak ada kaidah ini, tapi kita bisa mengambil dalil dari yang lainnya. Yaitu apa? Dilarangnya seseorang yang masuk ke masjid untuk sholat berjamaah setelah makan bawang. Apakah gara-gara makan bawangnya jadi haram masuk ke masjid? Padahal bawang itu apa? Halal. Tapi karena apa? Baunya. Maka dikiaskan kepada segala macam bentuk yang mengganggu kenyamanan jamaah dilarang. Rokok, ya, termasuk juga apa? Bau badan, itu termasuk hal yang dilarang. Ya, sama seperti tadi. Bagi orang yang makan bawang, ya enak-enak aja. Tapi yang tercium baunya, ya terganggu. Nah ini. Jadi sekali lagi, memang nas hadisnya yang disebutkan Rasulullah bawang. Tapi para ulama menyebutkan ini hanyalah sebagai contoh saja. Karena intinya memakan bawang kemudian ikut sholat berjamaah ini mengganggu, bau mulutnya mengganggu. Maka segala macam bentuk mengganggu itu dilarang. Ya. Dan lain sebagainya. Bolehkah kita bunuh perampok yang menyerang kita? Tadi kita sebutkan apabila perampok itu mengancam nyawa kita, lalu kita tidak bisa menghentikannya kecuali dengan membunuhnya. Wallahu alam, menurut syariat Islam kita tidak bersalah. Ya, tapi entahlah kalau menurut undang-undang di negeri kita. Ya, tidak apa-apa. Ya, fatwanya Syekh pribadi tidak apa-apa. Ya, nanti bisa ditanyakan oleh beliau agar tabayyun. Jadi kalau memang membela diri kemudian membunuh perampok diperkenankan oleh hukum di negeri kita, demikian pula Islam juga memperkenankan hal tersebut. Intinya sekali lagi untuk membela diri. Karena apa? Kalau kita nggak membela diri, kita yang terbunuh. Nah ini, jadi kita apa? Menolak madarat dari diri kita, meskipun itu apa? Menyebabkan kemadaratan kepada orang lain. Ya, karena kita apa? Dikhawatirkan kita terbunuh, maka kita melawan, meskipun itu akan mengakibatkan orang lain yang terbunuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Iya. Kan bagi dia itu sebagai pembelajaran untuk anak kecil. Bagi orang lain itu jika main-main enggak. Iya. Ya sering itu ditanyakan pula kepada ustaz-ustaz kita dan intinya sama. Jadi kemaslahatan membawa anak kecil ke masjid itu sifatnya kemaslahatan pribadi. Oh, bukan pribadi itu ya. Kemaslahatan sendiri. Anaknya jadi soleh, anaknya jadi terbiasa ke masjid, orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Tapi kalau ternyata kemaslahatan pribadi ini ya dapat menyebabkan kemadaratan yang
merata kemadaratan kepada orang banyak, maka hendaknya kita dahulukan untuk menghindarkan kemadaratan tersebut. Jadi gara-gara anak kecilnya itu dibawa ke masjid rame sehingga jamaah jadi terganggu, maka tentu lebih bijak bagi orang tua tidak mengajak anaknya. Sampai mungkin dilatih sesekali. Artinya paling tidak ada usaha. Kalau sekali diajak rame, ya sudah, besok jangan diajak dulu. Nanti dites lagi beberapa saat lagi, coba barangkali ada perubahan. Masih rame, ya dipulangkan lagi. Ya, intinya jangan korbankan kemaslahatan orang banyak demi untuk kemaslahatan diri kita pribadi. Sekali lagi, kalau anak itu baik, dia rajin ke masjid, maka ini kemaslahatan secara pribadi. Orang tua dapat manfaatnya, orang lain secara langsung tidak. Tapi dengan gaduhnya anak ini, maka yang terganggu seluruh orang yang ada di masjid. Ya, maka ini jadi perhatian kita. Namun juga sebaliknya, perhatikan ya, bagi kita yang merasa terganggu ada adab dalam menyampaikan hal ini. Ya, jangan hanya orang dikampleng langsung. Nah, ini madaratnya lebih besar. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah jika orang tersebut dia menginginkan kebaikan, mau menerima. Ya, jadi mungkin ini yang bisa disampaikan. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.